Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen, Bapak Daniel Arsa, Eskom MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Megawati Ananda Putri dengan NIM F1E1 22023 bertugas sebagai moderator presentasi kelompok 3 kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis keunggulan kompetitif perusahaan Mitsubishi Motors. Dan tentunya saya tidak akan sendiri, karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Baby Anastasia, dengan NIM F1E1 22010, Imelda Agustin dengan NIM F1E1 22002, Dwitia Zakia Gita Kirana dengan NIM F1E1 22017, dan Amira Aurelia Salsabila dengan NIM F1E1 22062. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Imelda Agustin. Kepada Imelda Agustin, dipersilahkan. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, Imelda Agustin, dengan NIM F1E1 22002. Materi pertama ini yaitu deskripsi profil Mitsubishi Motors. Mitsubishi Motors merupakan anak perusahaan dari PT Kramayuda 3 Berlian dengan industri yaitu kendaraan. Didirikan untuk Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia pada Maret 2015 dan Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia pada April 2017. Untuk kantor pusat mereka berada di Jakarta dan wilayah operasinya di seluruh Indonesia. Tokoh kunci atau presiden direktur dari Mitsubishi Motor adalah Naoya Nakamura. Pemilik untuk Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia dengan Mitsubishi Motors memegang saham sebesar 50%, Mitsubishi Corporation 30%, dan Kramayuda Group 9%. Untuk Mitsubishi Motor Krama Sales Indonesia, Mitsubishi Corporation memegang saham sebesar 40%, Mitsubishi Motors 30%, dan Kramayuda Group 30%. Karyawan Mitsubishi Motors pada 2018 sebanyak 3.000 orang dengan induk perusahaannya yaitu Mitsubishi Motors Corporation. Anak usaha mereka yaitu PT Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia yang memiliki job desk sendiri untuk penjualan dan pemasaran. Untuk info lebih lanjut, bisa melihat di situs webnya yaitu www.mitsubishimotors.co.id. Selanjutnya, apa sih pentingnya keunggulan kompetitif dan tujuan dari analisis keunggulan kompetitif ini? Keunggulan kompetitif sangat penting dalam lingkungan bisnis, apalagi di era serba digital seperti saat ini. Semuanya hal dapat dijadikan bisnis. Keunggulan kompetitif yang ditawarkan membuat para pelanggan memberikan kepercayaan penuh pada bisnis tersebut. Diungkapkan oleh Porter 1987 dalam Simbolon et al. 2015 bahwa sebuah keunggulan kompetitif ada kalau terdapat keserasian antara kompetensi yang membedakan dari sebuah perusahaan dan faktor-faktor kritis untuk meraih sukses dalam industri yang menyebabkan perusahaan tadi mempunyai prestasi yang jauh lebih baik daripada para pesaingnya. Pentingnya keunggulan kompetitif bagi perusahaan Mitsubishi yaitu 1. Meningkatkan daya saing. Perusahaan Mitsubishi bisa meningkatkan daya saing mereka dengan memiliki keunggulan kompetitif sendiri.
Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis. Yang ketiga, meningkatkan citra merek di pasar. Jadi, jika suatu perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang bisa menarik pelanggan untuk tetap atau untuk beralih kepada mereka, itu dapat menciptakan citra merek yang lebih bagus untuk perusahaan tersebut. Yang keempat, meningkatkan daya tarik para investor. Seorang investor pasti akan mencari sebuah perusahaan yang memiliki banyak pelanggan dan memiliki keunggulan kompetitif yang luar biasa. Hal ini agar mereka tidak mendapat kerugian dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang mereka investasikan kepada perusahaan tersebut. Terakhir, tujuan dari analisis keunggulan kompetitif perusahaan Mitsubishi yaitu agar perusahaan tersebut dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya dan memenangkan persaingan di pasar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Baby Anastasia. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu adalah faktor-faktor yang memberikan perusahaan Mitsubishi keunggulan kompetitif di pasaran. Yang pertama, ada diversification bisnis. Yang kedua, yaitu kualitas produk. Yang ketiga, inovasi teknologi. Yang keempat, keberlanjutan dan lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu jaringan global. Untuk mendeskripsikan setiap faktor keunggulan kompetitif secara detail dan memberikan contoh konkret yang mendukung analisis kita. Yang pertama yaitu diversifikasi bisnis. Mitsubishi memiliki keunggulan dalam diversifikasi bisnisnya. Perusahaan ini terlibat dalam berbagai sektor industri, seperti otomotif, elektronik, mesin berat maksudnya, energi, kimia, dan banyak lagi. Diversifikasi ini membantu Mitsubishi mengurangi resiko yang terkait dengan ketergantungan pada suatu sektor industri tertentu, serta memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang di berbagai pasar. Contohnya adalah otomotif. Mitsubishi Motors Corporation adalah salah satu divisi utama di dalam Mitsubishi Corporation yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam kendaraan, mulai dari mobil penumpang, mobil listrik, SUV, hingga truk dan bus. Nah, untuk yang kedua yaitu ada kualitas produk. Mitsubishi dikenal karena menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi, baik dalam industri otomotif, elektronik, maupun sektor-sektor lainnya. Dan perusahaan Mitsubishi juga berfokus pada inovasi, rekayasa yang baik, dan standar mutu yang ketat. Kualitas produk yang tinggi ini membantu Mitsubishi mempertahankan keunggulannya, yaitu keunggulan kompetitif dan memenangkan kepercayaan pelanggan. Contohnya adalah Mitsubishi Motors dikenal karena menghasilkan kendaraan yang handal, aman, dan memiliki performa yang baik. Dan juga kualitas produk yang konsisten telah membantu Mitsubishi Motors mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar mereka di industri otomotif global. Yang ketiga yaitu ada inovasi teknologi. Mitsubishi sendiri berinvestasi secara aktif dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru. Dan perusahaan ini seringkali memimpin dalam mengadopsi teknologi baru dan menciptakan produk-produk inovatif yang memenuhi tuntutan pasar. Kemampuan Mitsubishi ini dalam menghasilkan teknologi maju dan solusi inovatif membantu membedakan perusahaan ini dan pesaingnya. Contohnya adalah Mitsubishi dapat menerapkan teknologi otomatisasi dan robotik dalam proses produksi, serta mengoptimalkan rantai pasok dengan sistem manajemen yang lebih cerdas, atau menggunakan solusi digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan manajemennya. Selanjutnya yang keempat ada keberlanjutan dan lingkungan. Mitsubishi sendiri telah berkomitmen untuk menjalankan operasinya dengan memperhatikan keberlanjutan dan dampak lingkungannya. Perusahaan ini berupaya mengurangi jejak karbon dan menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, Mitsubishi juga telah mengembangkan portofolio kendaraan ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan hibrida. Fokus pada keberlanjutan membantu Mitsubishi menarik konsumen yang peduli dengan isu-isu lingkungan.
Contohnya saja Mitsubishi Motors yang telah memperkenalkan kendaraan listrik dan hibrida ke pasar, serta berinvestasi dalam pengembangan teknologi kendaraan beremisi rendah. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada jaringan global. Mitsubishi memiliki jaringan global yang luas melalui kemitraan, afiliasi, dan subsidiarinya di berbagai negara. Jaringan ini memberikan perusahaan akses ke pasar-pasar global yang luas dan memungkinkannya mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan di berbagai wilayah. Contohnya adalah Mitsubishi dapat menjual produknya ke berbagai negara. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis apakah keunggulan kompetitif tersebut bersifat unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Keunggulan kompetitif pada perusahaan Mitsubishi antara lain yang pertama yaitu MMKSI, memiliki aplikasi My Mitsubishi Motors ID atau MMID, yang sekarang sudah lebih canggih dan memiliki inovasi fitur yang dapat menjawab kebutuhan konsumen saat ini. Yang kedua yaitu Mira, sendiri merupakan layanan berbasis chat dikembangkan sebagai alternatif para pelanggan berhubung dengan Mitsubishi tanpa harus mengeluarkan pulsa telepon atau bisa chat langsung. Yang ketiga yaitu fitur MIMATE, di mana bisa mengakomodir pengguna Mitsubishi di Indonesia yang bisa diakses di mana saja dan bisa berbagi momen melalui MIMATE itu sendiri. Dari beberapa keunggulan kompetitif di atas, Mitsubishi memiliki sifat unik seperti memiliki aplikasi pendukung untuk menunjang kepuasan konsumen, serta memiliki beberapa produk yang unggul dan hanya dimiliki oleh perusahaan Mitsubishi. Contohnya truk yang pada saat ini sangat laku di pasaran. Kemudian, identifikasi pesaing utama perusahaan Mitsubishi dalam industri yang sama atau serupa. Produk keunggulan Toyota Avanza masih menjadi raja penjualan mobil hingga 2017. Mobil keluarga yang pertama kali diluncurkan 2003 ini mencatat penjualan sebesar 1.488 unit. Toyota Avanza menggunakan mesin berkapasitas 1,3 liter dan 1,5 liter dengan dual FFTI yang membuat mobil menjadi lebih irit bahan bakar, torsi lebih meningkat serta ramah lingkungan. Selanjutnya, menganalisis perbandingan terhadap pesaing utama untuk menentukan bagaimana perusahaan Mitsubishi membedakan diri dari pesaing dalam hal keunggulan kompetitif. PT Toyota Astra Motor atau biasa disingkat dengan TAM merupakan agen tunggal pemegang merek atau ATPM mobil Toyota di Indonesia. TAM merupakan perusahaan joint venture antara PT Astra International Tbk dengan persentase saham 51% dan Toyota Motor Corporation Jepang dengan persentase saham 49%. Produk yang dijual oleh TAM ini sendiri adalah yang pertama sedan, yaitu Vios, Altis, dan Camry. Yang kedua, mini MPV, di mana Yaris dan Avanza. Yang ketiga, LGC, yaitu Agya dan Calya. Yang keempat, SUV atau Fortuner dan Rush. Dan yang kelima, pick up, di mana Hilux. Keenam, MPV, Innova dan Alphard. Dan yang terakhir, truk Dina. Dalam mendukung penjualan dan layanan purna jual, TAM dibantu oleh 5 dealer utama yang membawahi dealer-dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang pertama ada Auto 2000, merupakan dealer utama Toyota di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Yang kedua, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan, serta sebagian Sumatera. Yang ketiga, PT Neoratna Motor, merupakan dealer utama Toyota di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selanjutnya, NV Haji Kala TRD Co merupakan dealer utama Toyota di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. PT Hasrat Abadi merupakan dealer utama Toyota di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Ternate, dan Papua. Kemudian PT Agung Automal merupakan dealer utama Toyota di wilayah Bali, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Batam. Selanjutnya akan dibahas oleh
rekan saya yaitu Amira Aurelia Sasabila. Kepada Amira Aurelia Sasabila, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang Mitsubishi Motor. Mitsubishi Motor mulanya adalah sebuah ide brilian yang tercetus dari cara berpikir cemerlang dalam memanfaatkan peluang. Peluang tersebut itu muncul sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai penanaman modal, baik modal asing maupun modal dalam negeri. Tahun 1970 itu berdirilah PT Nyumarwa 1970 Motor sebagai distributor tunggal Mitsubishi Indonesia. Kemudian pada tahun 1973 berganti nama menjadi PT Krama Yuda 3 Berlian Motor atau KTB. Dan di kelas penumpang, sukses revitalisasi kendaraan penumpang Mitsubishi Motor pun diraih dengan lengkapnya seluruh varian passenger car, mulai dari sedan, MPV, double cabin, hingga suksesnya SUV terbaru kami yaitu Pajero Sport yang memberikan kontribusi penjualan yang sangat baik di kelas kendaraan penumpang, dengan variannya yang juga lengkap mulai dari 4x2 hingga 4x4. Produk yang dijual oleh Mitsubishi Motor yaitu SUV, yaitu Outlander Sport and Pajero Sport. Yang kedua ada City Car, yaitu New Mirage. Yang ketiga yaitu ada Medium MPV, yaitu Delica. Yang keempat ada Pickup, yaitu L300 dan Triton. Yang kelima ada truk ringan, yaitu Colt Diesel. Yang keenam ada truk berat, yaitu Fuso. Selanjutnya, tinjauan strategi Toyota dan upaya mereka dalam meniru atau melampaui keunggulan kompetitif perusahaan Mitsubishi. Analisis strategi pemasaran Toyota, yang pertama ada inovasi produk tanpa henti, yang kedua pengembangan produk next gen vehicle, yang ketiga peningkatan kapasitas pengembangan produk dan rantai penawaran supply chains untuk meningkatkan kompetitif internasional, yang keempat ada reforming the manufacturing structure for making better car, yang kelima ada pemasaran produk secara regional, yang keenam ada penjualan produk tertentu untuk memenuhi pasar tertentu. Yang ketujuh ada diferensiasi dan diversifikasi produk. Yang kedelapan ada memperluas saluran produksi dengan menambah jumlah dealer. Kesembilan memperluas pasar dengan bekerja sama dengan perusahaan otomobil lokal. Yang ke-10 memperluas pasar dengan memiliki mayoritas saham perusahaan otomobil lainnya. Dan yang terakhir adalah strategi penentuan harga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tinjauan terhadap faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keunggulan kompetitif perusahaan Mitsubishi, yaitu meliputi regulasi, tren pasar, dan teknologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, regulasi. Jadi, peraturan pemerintah dalam berbagai negara di mana Mitsubishi itu beroperasi dapat mempengaruhi strategi bisnis, kepatuhan hukum, biaya produksi, dan tingkat akses pasar. Regulasi pemerintah itu juga dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan keputusan konsumen dalam memilih produk Mitsubishi. Dan regulasi ini dapat membatasi kegiatan bisnis dan inovasi perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi keunggulan kompetitifnya. Yang kedua ada tren pasar. Jadi Mitsubishi itu harus mengikuti tren pasar yang berkaitan dengan industri mereka untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan untuk tetap relevan serta memenuhi permintaan pelanggan, seperti pergeseran permintaan konsumen, perubahan preferensi, dan tren industri. Dapat juga mempengaruhi strategi pemasaran, penelitian, dan pengembangan produk baru, serta rencana ekspansi bisnis. Oleh karena itu, perusahaan Mitsubishi harus memiliki inovasi dan kreativitas yang unggul agar dapat menciptakan keunggulan kompetitif dalam menghadapi munculnya tren pasar. Yang terakhir ada teknologi. Teknologi yang canggih dan inovatif dapat memberikan keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan kualitas produk. Mitsubishi harus mengadopsi dan memanfaatkan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things IoT, manufacturing berbasis data atau data-driven manufacturing, otomatisasi proses, teknologi ramah lingkungan, strategi penyegaran produk, dan memberikan fitur yang lebih lengkap bagi konsumen untuk tetap bersaing di pasar global. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Megawati Ananda Putri. Evaluasi bagaimana perusahaan Mitsubishi menyesuaikan strategi dan mengambil keuntungan dari perubahan dan peluang dalam ekosistem industri.
Mitsubishi telah menerapkan berbagai strategi untuk beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang dalam ekosistem industri. Misalnya, Mitsubishi Motors Indonesia atau MMKSI telah berinovasi untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggannya. Di Indonesia, Mitsubishi Motor Corporation atau MMC telah melakukan investasi besar-besaran di pabrik baru dan telah merumuskan 3 strategi utama untuk bersaing di bisnis lift dan eskalator. Selain itu, Mitsubishi Motors sedang menyiapkan strategi khusus untuk tahun 2022, antara lain memperkuatkan digitalisasi penjualan dan layanan. Mitsubishi Electric Indonesia juga menawarkan beragam produk berkualitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan individu, bisnis, dan pengguna. Perusahaan Mitsubishi secara tradisional telah menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang di berbagai sektor. Antara lain, yaitu riset dan inovasi perusahaan dapat menginvestasikan sumber daya dalam riset dan mengembangkan untuk mengantisipasi tren dan perubahan dalam industri mereka. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan, perusahaan Mitsubishi dapat mengadopsi inovasi baru, mengembangkan produk atau layanan baru, dan memanfaatkan peluang yang muncul. Yang kedua, kemitraan dan aliansi. Perusahaan dapat menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar industri mereka, untuk memperluas jaringan, berbagi pengetahuan, dan mengakses sumber daya tambahan. Yang ketiga, diversifikasi bisnis. Perusahaan Mitsubishi dapat mempertimbangkan diversifikasi bisnis untuk mengurangi risiko dan mengambil keuntungan dari peluang industri yang berbeda. Dan yang terakhir, penyesuaian strategi perusahaan. Mitsubishi perlu terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi bisnis mereka sesuai dengan kebutuhan dan ekosistem industri. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami jadikan sumber referensi dalam penyusunan presentasi kami. Kami ada mengambil dari jurnal maupun beberapa link-link referensi lainnya. Baik, itulah tadi presentasi kelompok kami. Kami tadi membahas tentang keunggulan kompetitif yang akan menjadi citra perusahaan sehingga dapat memberikan kepercayaan terhadap para pelanggan untuk memilih perusahaan mana yang kira-kira cocok dengan mereka. Jika ada kesalahan datangnya dari kami, jika ada kelebihan datangnya dari Allah. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.